Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Romo Christian, tinggal di Paroki Santo Mikael Indramayu. Nah, mulai hari ini saya yang akan mengajar, mendampingi teman-teman untuk belajar dan memahami pendidikan agama Katolik. Saya diminta untuk mengajar dan menggantikan guru yang sebelumnya telah mengajar teman-teman semua. Maka dari itu, salam kenal. Selamat bergabung di kelas kita. Nah, secara khusus, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari bagian bab 5 dengan tema besar orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Secara lebih khusus lagi, kita memasuki bagian subbab yang ketiga, subbab yang C, dengan tema yang lebih mengerucut lagi, yaitu kebersamaan itu indah. Apa saja itu? Mari kita lihat dan saksikan bersama. Nah, sebagai awalan pengantar kita menyadari bahwa kita yang ada di Indonesia, yang tinggal menghuni bumi ini, bumi Indonesia ini, kita menyadari bahwa kita terdiri dari beragam latar belakang, secara khusus beragam agama. Tapi kita juga meyakini bahwa dengan keragaman itu, kita tetap satu, yaitu berbangsa Indonesia. Maka kesatuan itu yang harusnya hendak senantiasa dijaga, pelihara supaya menciptakan hidup yang damai, hidup yang tentram di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan melihat, nah ini potret bagaimana keragaman agama yang ada di Indonesia. Kita melihat itu ada gambar yang sangat baik. Di situ ada para pemimpin agama yang ada di Indonesia, ada imam, ada romo atau pendeta, ada ustadz, ada biku, ada juga pedande. Ini suatu gambar yang baik di mana mereka saling bergandengan tangan sebagai simbol tanda bahwa hendaknya setiap menganut agama tidak hanya cukup para pemimpinnya tapi juga para pengikutnya hendaknya menjalin relasi bergandengan tangan, bekerja sama untuk menciptakan hidup yang harmonis, hidup yang damai, yang tentram, supaya setiap orang yang tinggal di dalamnya merasakan sukacita, kesenangan, sehingga tidak lagi merasa takut dan terancam satu sama lain. Potret yang kedua kita lihat bagaimana umat muslim merayakan atau menjalankan ibadah sholat di halaman teras gereja. Bukan tanpa sebab, ini karena masjid tidak lagi sanggup menampung jumlah banyaknya umat atau jemaat yang merayakan atau menjalankan ibadah sholat. Kita lihat potret yang ketiga. Ini adalah potret dari beberapa rumah ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada masjid, lalu ada juga gereja, ada pura, ada juga vihara. Oh ya, itu bukan vihara secara sungguhan, tapi itu candi yang ada di Jawa Tengah, tapi itu kiranya menjadi simbol atau lambang dari satu agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Buddha. Nah, ini adalah potret yang lebih besar di mana umat muslim merayakan atau menjalankan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Saya kira di tengah-tengahnya terdapat gereja. Ini suatu yang unik, pengalaman yang unik. Ini kalau tidak salah ini terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, yang menarik adalah bagaimana gereja yang saat itu juga memiliki jadwal ibadah yang kebetulan sama jamnya dengan umat muslim, tapi gereja mau mengorbankan dirinya untuk memberikan ruang dan waktu kepada umat muslim untuk menjalankan ibadahnya terlebih dahulu, sehingga gereja menunda jadwal jam ibadahnya. Ini merupakan suatu potret atau suatu gambaran bagi kita yang baik, bagaimana harusnya hidup saling menghargai, menghormati satu sama lain, sehingga tercipta suasana hidup yang harmonis, tercipta bahwa dalam kebersamaan itu sebenarnya ada keindahan yang harus kita rasakan. Nah, Indonesia dan keragaman, mari kita lihat. Berdasarkan data, Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau. Dari 17 ribuan pulau itu ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Apa saja itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, diantaranya suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, Bugis, Toraja, Asmat, dan lain sebagainya. Samping itu juga kita memiliki 700-an bahasa daerah, mulai dari bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Dayak pun dibagi-bagi lagi, bahasa Asmat pun dibagi-bagi lagi,
bahasa Timur, bahasa Flores, dan lain sebagainya. Jadi ada sekian bahasa yang tinggal di Indonesia, yang ada di Indonesia ini. Nah, sementara itu untuk jumlah agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, terdiri dari Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita menyadari bahwa dari keragaman suku, budaya, bahasa hingga agama yang ada di Indonesia itu kita sadari, kita yakini bahwa itu semua adalah pemberian, hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita secara khusus, dan juga tentunya kepada dunia luas secara umum. Karena di luar kita, di luar Indonesia juga terdapat keragaman yang hampir serupa, bukan? Jadi inilah yang harusnya kita pelihara, kita jaga untuk kehidupan kita supaya lebih damai dan lebih tentram. Kita lihat potret ini. Sungguh menggemaskan, bukan? Ya, ini adalah potret bayi yang kembar. Lihat ekspresinya, begitu terpesona. Terpesona, aku terpesona. Ya, seperti lagu yang sekarang ini lagi booming. Sepertinya ekspresi bayi itu menunjukkan ekspresi yang terpesona akan sesuatu. Potret yang kedua kita lihat anak kembar yang sudah mulai tumbuh. Lihat potongan rambutnya, wajahnya, baju yang dikenakannya hingga sweater atau jaket yang dipakainya. Semuanya hampir sama, hampir serupa. Bahkan kalau kita orang luar yang melihatnya sekilas, kita tidak menyadari mana perbedaannya. Ini juga menggambarkan potret yang sama. Kita lihat lagi. Nah, ini sungguh mencengangkan, bukan? Bayangkan bagaimana seandainya kalau semua dari kita memiliki bentuk wajah yang sama. Lihat situ, mulai dari bayi, dewasa laki-laki, dan dewasa perempuan memiliki muka yang sama. Sekarang mari kita sedikit membayangkan bagaimana seandainya kalau ini semua terjadi dalam kehidupan nyata kita. Bayangkan kalau di rumah, wajah ayah kita, ibu kita, asisten rumah tangga kita, kakak kita, adik, atau juga saudara-saudara, nenek, om, tante, itu memiliki muka yang sama semuanya. Bayangkan sejenak, apa yang dirasakan. Belum cukup itu, lebih luas lagi kita pergi keluar. Bayangkan bagaimana kalau orang-orang di luar, teman-teman kita, Pak Pos, Pak Koran, pengamen di jalan, pedagang sayur, SPG di supermarket, itu juga memiliki muka yang sama dengan kita. Sungguh membosankan rasanya hidup seperti itu karena bertemu dengan muka yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ada, perbedaan hadir untuk membuat hidup menjadi lebih indah, lebih berwarna, sehingga kita mampu menikmatinya, merasakannya sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, meskipun anak-anak tadi kembar atau serupa secara fisik, tapi senyatanya mereka itu memiliki perbedaan, atau senyatanya mereka itu tidak sama. Misalnya secara hobi, yang satu bisa saja hobi bersepeda, lalu yang lain hobi berenang, dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap memiliki perbedaan satu sama lain yang menunjukkan eksistensi dirinya, yang menunjukkan kekhasan dari dirinya masing-masing.